Salam Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja dimanapun berada. Kita kembali lagi dalam program Sapaan Kasih dari KPB Kristus Kasih dan BPI Fajar Kasih dan Pasar Bali pada hari Sabtu 15 Februari 2025. Sebelum kita bekerja hari ini, sebelum kita beraktivitas, sebelum melakukan segala sesuatu yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, marilah sempatkan waktu untuk berdoa dan membaca firman-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat hari baru yang Tuhan izinkan kami nikmati. Dan sebelum kami bekerja hari ini Tuhan, sebelum kami beraktivitas, Tuhan kiranya memberkati kami, melayakkan kami membaca merenungkan firman-Mu dan menyampaikan doa seruan kami kepadamu. Berfirman kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 22 ayat 3 dan kita lanjutkan nanti di dalam kitab Ibrani pasal 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Mazmur pasal 22 ayat 3. Dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ibrani pasal 5 ayat 7. Bapak Ibu saudara-saudara Tuhan, mari kita renungkan firman ini di dalam tema teladan Kristus atau teladan Yesus Kristus. Kita tadi mendengar dari Mazmur 22 ayat 3 yang berbicara tentang bagaimana seruan di dalam doa, bagaimana umat Tuhan, bagaimana pemazmur berseru kepada Tuhan. Maka hari ini kita juga belajar bagaimana Kristus berseru kepada dan mengajarkan kita tentang bagaimana berdoa, bagaimana sikap kita berdoa, dan apa yang harus kita lakukan, yang harus kita ucapkan, yang harus ketika kita berdoa. Ada 3 hal Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam kita berdoa, di dalam kita mendengar firman Tuhan, di dalam menjalani kehidupan ini. Yang pertama, Kristus sebagai teladan dalam doa dan permohonan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita yang sering berdoa, itu sangat bagus. Bagi kita yang jarang berdoa atau lupa berdoa, maka kita diingatkan oleh Tuhan hari ini. Jangan waktu kita kelaparan dan lupa berdoa, atau waktu kesulitan lupa berdoa atau tidak mau berdoa. Hari ini Tuhan memberikan kita pedoman bagaimana kita seharusnya bersikap di dalam doa kita. Kristus sebagai teladan dalam doa dan permohonan. Jadi ketika kita berdoa, ketika Bapak Ibu dan saudara-saudari berdoa, apapun itu, dalam pergumulan, dalam sukacita, dalam kebahagiaan, dalam penderitaan, sampaikanlah kepada Kristus. Berdoa Kristus karena Yesus adalah juru syafaat kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita berdoa dengan mengandalkan diri sendiri. Jangan kita berdoa dengan mengutuskan orang lain. Jangan kita berdoa dengan hampa, tetapi kita berdoa dengan satu keyakinan bahwa Kristus juru syafaat dan doa kita di dalam Dia. Segala doa kita didasarkan di dalam Kristus. Makanya ketika kita berakhir berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berdoa, maka segala doa kita yakini Tuhan beri jawaban. Yang kedua Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kesalehan Kristus yang menghasilkan doa yang didengar.
Ketika kita berdoa, kita yakin bahwa doa kita didengar oleh Tuhan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita dasari doa kita di dalam Kristus. Maka ketika kita berdoa betul-betul kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Bukan panjang lebarnya doa kita. Bukan indahnya bahasa kita. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada orang yang dalam penderitaan tidak bisa merangkai kata yang indah berdoa. Tetapi dia berdoa sungguh-sungguh dan didengar oleh Tuhan. Tetapi ada orang yang merangkai kalimat yang indah dan bahkan seindah puisi. Tetapi Tuhan tidak dengar doanya. Karena hanya berdoa asal-asalan. Apalagi kalau doanya seperti kunang-kunang. Pada waktu kita butuhkan baru kita cari Tuhan. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu hati saya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Yang berikut adalah Kristus mengajarkan kita untuk berdoa dalam penderitaan. Sekali lagi bahwa kita berdoa bukan hanya pada saat senang saja. Bukan pada saat kita mendapatkan jabatan, mendapatkan uang banyak, mendapatkan kedudukan. Dan bahkan kedudukan segala sesuatu yang kita dapatkan itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi kita berdoa pada saat penderitaan kita alami. Kita belajar dari Kristus Yesus ketika dia di Taman Getsemani, ketika dia penderitaan dialami, penyaliban dialami, dia berdoa. Sekalipun sekali lagi tidak seindah, kata-kata tidak indah, tetapi kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan suara hati dan kita butuhkan. Dan Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari keteladanan Kristus. Yesus Kristus telah memberikan teladan bagi kita. Baik perjalanan pelayanannya, baik penderitaan yang dialami, baik dialami, dia mengajarkan kita. Maka hari ini sebagai umat yang percaya kepadanya, sebelum kita bekerja, sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, kita berdoa. Kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita meneladani Kristus. Ketika kita meneladani Kristus, maka percayalah segala sesuatu yang kita lakukan pasti berhasil. Mari kita amini firman Tuhan ini dalam PKJ nomor 281 bait 1 sampai 3. Tiap orang harus tahu. Mempelai surgawi, tiap orang
kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang kami renungkan hari ini. Ajar kami untuk meneladani Engkau ya Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Di dalam setiap pekerjaan aktivitas kami, hanya tertuju untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu, dan berikan kami harapan dan masa depan yang indah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.